Nah, saudara, kemarin kita bahas tentang hadits qudsi ya, wa auhallahu ila Adam alaihissalam arba'u khisalin. Fihinna jima'ul khairi laka wa liwaladika. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam tentang 4 perkara. Dari 4 perkara itu merupakan atau simbol atau berkumpulnya seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan apapun kumpul di 4 itu. Ya, dan bisa ditularkan kepada anak cucu kita. Ya. Lalu dalam hadis itu disebutkan khislatin li, perkara pertama kata Allah untukku. Wa khislatin laka, perkara kedua adalah untukmu atau bagimu. Kemudian yang ketiga wa khislatin bima baini wa bainaka, antara aku dan kamu kata Allah. Dan yang keempat ya wa khislatin bima bainaka wa baina ibadi, antara kamu dan hamba-hambaku. Itu 4. Jadi 4 sumber kebaikan. Jadi pokok kebaikan ada di sini semua. Nah, kemarin yang kita bahas itu baru 1 tuh. Ya, amallati hiyali patusaddiquni ay pata'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Adapun perkara yang pertama yang merupakan pokok kebaikan itu adalah untukku. Apa itu maksudnya? Patusaddiquni ay pata'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Maksudnya di situ adalah engkau mesti membenarkan aku sebagai Tuhan. Jadi aku ini sebagai Tuhan benarkan oleh kamu. Sebagaimana dulu kamu membenarkan diriku di saat kamu berumur 120 hari setelah kutiupkan ruh. Di saat Allah memberikan ruh tadi, lalu kemudian seluruh ruh-ruh itu kita menyaksikan bahwa Allah itu memang Tuhan kita. Dan Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua bayi itu mengatakan bahwa betul kau adalah Tuhan kami. Kita benarkan Tuhan kita adalah Allah. Dan pada saat itu kita sudah menunjukkan satu kebenaran ilahiyah, bahwa saat nanti kita berada di dunia tetap kita akan jalankan perintah. Begitu. Jadi tugas kita kepada Allah membenarkan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita beribadah hanya kepada Allah. Pata'buduni, kau beribadah kepadaku saja. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan pernah kamu sekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Itu pinta Allah. Jadi kalau Allah sudah pinta begitu, ikutin sama kita. Jangan sampai kita abaikan perintah Allah itu. Nah, ini makanya kemarin kita bicara tauhid ya. Tauhid yang kita jelaskan itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifah. Kemarin baru tauhid rububiyah. Betul. Ya, tauhid rububiyah ini kaitannya tauhid rububiyah. Ya, ketika kita bertauhid rububiyah, jadi satu bentuk pengenalan diri seorang hamba kepada hak cipta Allah. Jadi kalau rububiyah itu kita mengenal segala apa yang diciptakan Allah, berarti kita mengenal Allah. Alam semesta yang Allah ciptakan ini itu makhluk. Maka kita kenal yang membuat alam ini adalah Allah. Di saat kita kenal ini alam adalah diciptakan oleh Allah, dan kita kembali kepada Allah dan kita tauhidkan Allah. Nah, mengenal makhluk Allah, bukan hanya makhluk-makhluk yang zat mati, tapi juga makhluk zat hidup. Siapa itu? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu kita kenal bahwa itu adalah makhluk-makhluk Allah yang perlu kita sayangi. Makanya ada hadis menyebutkan bahwa ketika kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memiliki rasa sayang kita kepada seluruh makhluk Allah, itu nanti Allah yang di langit akan sayang kepada kita. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi oleh kalian makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan sayang pada kalian. Artinya Allah, malaikat sayang pada kalian. Nah, ini sifat kasih sayang inilah yang sudah sesungguhnya satu bentuk pengenalan diri kita dalam tauhid rububiyah ini kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi kita tuh jangan jahat dengan makhluk Allah, Pak. Jadi kalau saya bilang sama jamaah begini, sejahat-jahatnya orang tuh jangan kita justice, jangan kita hukum. Apalagi sampai kita bilang begini, maaf nih Pak ya, seolah-olah kita Tuhan gitu, seolah-olah lu pasti neraka. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Karena hak yang memasukkan neraka dan surga siapa?
Allah bukan kita. Sejahat-jahat apapun orang, jangan sampai kata-kata lu pasti neraka, nggak boleh begitu. Ya, kalau orang sudah paham tauhid rububiyah, nggak mau dia begitu. Sejahat apapun tuh orang, dia nggak mau katakan lu neraka, nggak. Apalagi yang dia ponis itu siapa? Masih dalam rumpun dia, agamanya sama, akidahnya sama, tapi ketika dia berbuat jahat, lalu hukuman kita begitu parah dengan dia, lu neraka. Na'udzubillah. Nggak boleh seperti itu, saudara ya. Jadi kalau kita udah paham tauhid rububiyah ini, jangan sampai begitulah. Justru kita doain dia, kita ajak dia, kita rekrut dia untuk lebih mengenal Allah, gitu. Yang punya hak memasukkan surga neraka itu Allah, bukan kita, bukan kita. Ya, makanya sampai dulu kan ada satu riwayat tuh ya, ada satu riwayat, saudara, mohon maaf sekali lagi Pak, ini bukan mengucilkan seseorang dan siapapun gitu ya, tapi ada riwayat, ada seorang ahli ibadah sedang sujud, saudara. Ketika dia sujud tuh, ada orang kesal dengan dia, diinjak palanya lagi sujud. Kalau model antum kira-kira gimana ngeliat orang? Kira-kira gimana, saudara? Kurang ajar. Mungkin kalau model antum tuh pulang ambil golok, penggal lehernya, gitu ya. Oh, lagi sujud diinjek ya. Nah, lalu bagaimana responsif orang yang sujud ketika itu? Ini riwayatnya sahih, Pak. Bagaimana responsif orang yang sujud ketika lehernya diinjak lagi sujud? Dia bersumpah atas nama Allah. Dia katakan, wallahi, demi Allah, Allah selalu melaknat kamu dan tidak akan pernah kau diampuni oleh Allah. Omongannya begitu ditegur sama Allah. Yang punya hak pengampunan itu aku. Justru dalam satu keterangan dikatakan, justru kamu yang salah karena kamu memberikan hukuman yang seyogyanya, bukan kamu yang pantas memberi hukuman, tapi adalah aku. Seolah-olah dia itu tahu tentang hukum Allah, dalam artian dia yang mengerti tentang Allah. Jadi begini Pak, Allah kan punya sifat tuh, yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan juga Allah menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Dari dua sifat Allah ini sebenarnya persentasinya itu 99% yaghfiru lima yasha. Sementara 0 sekian persen itu yu'adzibu may yasha. Itu Allah. Tapi justru kita itu membesar-besarkan yu'adzibunya, bukan yaghfirunya. Allah marah. Jadi kata Allah, orang itu bersumpah atas namaku yang ahli ibadah, dia hanya menggunakan satu sifatku saja, yaitu yu'adzibu may yasha, tapi yaghfirnya dibuang sama dia. Allah marah. Ini orang bukan orang bertauhid, orang ini tidak mengerti tauhid rububiyah, sehingga dia bersumpah atas namaku bahwa orang itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah, justru diazab dan dilaknat oleh Allah. Marah Allah karena Allah dihilangkan sifat yaghfiru may yasha-nya, itu dihilangkan. Marah, saudara. Kalau kamu antum ngelihat posisi begitu tadi, maaf ya Pak, orang sujud diinjek batang lehernya sama tuh orang. Yang ente marahin orang sujud apa orang yang injek? Nah, logika kita berpikir orang yang injek kita marahin. Ya, sama sujud juga dia marah. Kalau model antum seperti orang tadi, marah nggak? Marah. Antum marah boleh kepada dia, memberikan penegasan, tapi jangan bawa-bawa tentang sifat Allah tadi. Itu yang membuat Allah marah. Dia bersumpah, demi Allah aku sujud, kau injak leherku, Allah tak akan pernah mengampunimu. Allah marah. Padahal yang punya hak ampunan itu siapa? Allah. Coba bayangin, saudara. Nah, ini belajar tauhid nih, Pak. Ini kan kita lagi tauhid rububiyah nih ya. Jadi kita begitu. Jadi jangan menghukum orang yang memang kita nggak pernah tahu, dan bukan ranah kita menghukum itu. Malah kita selalu kembalikan pada Allah. Baik, orang itu semuanya baik kalau kita tahu gitu ya. Dan kita nggak boleh juga sinis. Makanya kita nggak boleh suudzon dan sebagainya. Itu lantaran kita paham tauhid rububiyah tadi. Ya. Nah, inilah pentingnya. Jadi jangan kita memakai satu sifat Allah. Justru kalau kita memakai satu sifat Allah dari kata yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha, yang kita ambil yu'adzibunya saja, itu Allah marah. Allah marah. Kan kalau bahasa saya begini Pak, Allah tuh nyiptain surga, itu dari awal Allah ciptain tuh surga udah dibuka lebar-lebar Pak. Pintunya udah dibuka lebar sama Allah, nggak dikunci, udah dibuka lebar, kuncinya dikasih lagi sama kita. Betul nggak? Kunci surganya dikasih, pintunya dibuka lebar oleh Allah ya, supaya orang gampang masuk. Udah gitu kuncinya dikasih sama Allah supaya gampang, lebih mudah lagi masuk
surga. Antum logikanya gini Pak, kalau ada orang bangun rumah, kuncinya dikasih. Kira-kira ada orang itu masuk rumah nggak bisa, menurut antum bodoh nggak? Bodoh logikanya, orang kuncinya udah dikasih. Surga nih, Allah ciptakan lebar pintunya dibuka, kuncinya udah dikasih sama Allah. Lalu kagak bisa masuk, gimana kira-kira? Bodoh orang itu, kuncinya udah dikasih kok. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surga. Kunci surga itu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Udah dipegang, udah dikasih. Bahkan seluruh kehidupan kita itu tertumpahnya dengan itu. Hidup mati kita sampai nanti kita dibangkitkan juga pakai itu, pakai kunci itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha fiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karami. Bayangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimatu haqqin, kalimat yang benar, alaiha nahya, atas kalimat itu kita hidup, wa alaiha namut, dan atas kalimat itu pula kita mati, wa alaiha fiha nub'atsu, dan atas kalimat itu pula kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sudah. Makanya jangan pakai benci sama tahlil ya. Ada yang benci tahlil? Sama tahlil pakai alergi banget ente. Jangan benci tahlil, itu kuncinya udah ada di situ. Ya, kita tinggal ngamalin aja. Nah, ini tauhid rububiyah. Kalau kita paham tentang tauhid rububiyah, insyaallah ya kita bakal sayang sama makhluk-makhluk Allah, sayang sama anak-anak kita, sayang sama bini-bini kita. Bini apa bini kita? Bini-bini kita apa bini kita? Salah ente, salah ngomongnya bini-bini kita gitu, salah itu, bukan bini kita, salah ente kalau ngomong bini kita. Bininya kudu dua, bini-bini kita gitu, namanya istri-istri kita. Azwajukum tuh, dalam Al-Quran tuh, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian tuh kata Allah ya, istri-istri disebutnya sama Allah ya. Allah nggak sebut zaujah, itu nggak sebut zaujun saja, enggak, tapi azwajukum, pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian. Nah, jadi saya tanya, istri-istri kita apa istri kita? Nah, bingung jawab, lu takut jawab, lu takut ya, takut tuh jawab lu, ntar didengar sama bini lagi nih gitu, takut ya. Ya emang kadang-kadang kita tuh begitu, ya Allah ya. Bini jangan ditakutin Pak, bini kudu disayang, jangan ditakutin. Emang bini bendik pakai ditakutin, jangan ditakutin, bini mah kudu disayang, dicintai gitu, jangan ditakutin. Kalau itu takut bini mah, iya jangan ditakutin, nggak boleh bini ditakutin. Ya, bini itu harus disayang, dihormati juga sebagai kewanitaannya, iya, bagi duit dan sebagainya. Jangan ditakutin, mau kemana aja takut sama bini. Jangan ente korban suami-suami takut. Ya, saudara yang dirahmati Allah, saya kalau ngajar jamaah itu sering saya sampaikan, bapak-bapak yang ngaji sama saya, ayo canangkan istri jangan ditakutin tapi disayangi. Jangan ditakutin istri. Kalau lagi judes dia, lagi marah dia sama kita, jangan kita marah lagi. Anggap itu sebagai ladang amal kita. Allah turunkan dia buat nguji sabar kita. Kalau nggak begitu kan sabar kita kagak ada. Minta terima kasih sama Allah, alhamdulillah ya Rabb, kau turunkan seorang istri yang judes mulu sama saya, sehingga saya sabar, sehingga saya mengerti betul tentang sifat dia. Oh, udah beres urusannya. Antum kira-kira kalau punya bini cemberut mulu di rumah itu sama antum gimana kira-kira? Hah? Udah gede gitu. Antum marah apa? Antum sabar aja nih. Ya, itu nilai itu Pak. Kalau orang bertauhid rububiyah itu dia paham, ya Allah, bini saya judes banget sama saya. Ya Allah, bini saya merengut mulu sama saya. Dia paham tuh. Sabarin tuh hati saya ya Rabb. Sabar aja udah. Disuruh nyeduh kopi misalnya tuh bini kita, dia kagak mau.
Kita kan pengen kalau kita datang, kita nggak pakai minta, kopi udah disediain, kan begitu ya. Tiba-tiba kita suruh pakai kagak mau juga, jangan pakai marah Pak, ambil aja kopi sendiri seduh dah. Kan nikmat itu. Kalau orang yang sudah tauhid rububiyahnya mantap tuh begitu, kagak bakal marah sama bini, nggak bakal marah. Coba dah ente, coba nanti lama-lama kalau nih tauhid rububiyah udah mantap di hati antum, coba dah. Coba. Nggak bakal nyuruh-nyuruh bikin kopi, enggak. Ya, ntar bini antum yang malah takzim sama antum tuh. Sejahat-jahatnya bini nih, maaf nih ya. Bini nih katakan bini itu akhlaknya nggak ada nih. Karena antum yang punya akhlak lebih dulu, antum kasih contoh. Nanti lama-lama ngikutin antum tuh, gitu. Antum nggak pakai omongin, akhlak antum yang mendidik dia. Cakep. Ini bini judes mulu nih, nyeduh kopi mah kagak mau, diem aja, kita ambil kopi sendiri begitu. Besok begitu lagi, nyeduh kopi mah, nyeduh aja sendiri. Nah, lama-lama tuh tauhid antum rububiyah sambil doa, ya Rabb, kau datangkan istri dalam kehidupanku yang memiliki perangai seperti ini. Aku ridho ya Rabb, karena ini takdirmu, maka berikanlah hidayah kepada istriku dan kuatkan kesabaranku. Masya Allah, Allah langsung tuh angkat doa antum. Beres, kata Allah, dimasukin ke dalam hati istri antum tuh yang tadinya punya perangai begitu, karena sifat antum bagus, ngerti tauhid rububiyah, dirubah tuh akhlak bini tuh, cakep tuh. Itu pentingnya ilmu Pak. Kalau model antum punya bini begitu, kira-kira diapain? Digedik, jangan begitu ente ya. Makanya penting Pak. Jadi apapun memang sebenarnya kalau dipegang sama orang soleh, sama orang alim jadi nikmat Pak. Jadi sesuatu apapun dipegang sama orang soleh, sama orang alim, mengerti ilmu jadi nikmat. Jadi nikmat karena dia ngerti. Sehingga apapun bisa dia takdir, bisa berubah karena maunya Allah gitu. Bukan maunya dia. Bukan maunya dia. Kalau model antum kan kalau punya bini begitu pasti ngomong begini di hati. Ya ilah, gue nyesel banget kawin sama dia. Tuh gitu tuh. Model antum tuh. Ya, dulu padahal jodoh gue tuh udah deket banget sama si Yuyun. Tuh begitu kata ente. Emang apa gue nggak jadi sama Yuyun sih? Yuyun dia bawa-bawa. Tuh kan jadi salah lagi antum tuh. Jadi salah antum tuh. Jadi antum nggak nerima ketetapan dari Allah. Ya, apalagi sampai batin antum tuh ngomong begitu. Gue nyesel kawin sama dia. Kalau tahu gue dulu jadinya sama Yuyun, mendingan gue pilih Yuyun jadi bini gue begitu. Belum tentu Yuyun begini, kan gitu ya, kayak bini dia. Jadi syukurin aja yang ada, itu jadi kenikmatan gitu Pak. ini contoh, sekedar contoh gitu ya, sekedar contoh saudara ya, gitu. Jadi jangan orang tauhid rububiyah mantap, insya Allah berkah Pak, berkah lah pokoknya. Jadi ini antum lagi belajar ilmunya soalnya, ya, tauhid rububiyah. Jadi mengenalkan makhluk Allah gitu. Jadi kalau kita orang yang bertauhid rububiyahnya mantap tuh Pak, ya jangankan orang gitu ya, jangankan orang datang sama kita, binatang aja datang sama kita, kucing datang sama kita lagi makan ikan tuh. Orang mantap tauhid rububiyah, dia nggak tendang tuh kucing, dia elus tuh kucing, dia kasih jatahnya. Kalau dia ada di warteg dia beliin, Pak ikan satu lagi, buat saya Pak, ini kucing, bukan lantas dikasih tulangnya. Kalau model antum gimana model antum tuh? Lagi makan tuh kucing datang aja. Ya, antum kan risih orangnya ditendang tuh kucing. Nah, dirisih, sebutnya dikasih apa? Tulangnya. Orang tauhid rububiyah tuh mikir Pak, kalau posisi saya seperti kucing, lagi lapar saya datengin orang, tiba-tiba tulang ikan saya dikasih, bagaimana kira-kira? Nggak mikir ente. Sebenarnya kucing didatangkan Allah kepada kalian, Allah lagi meluncurkan rizki berikutnya buat antum. Begitu Pak, orang tauhid rububiyah begitu. Saya teringat tuh, habis pulang ceramah, lapar, mampir ke warteg, pada itu diajak sama panitia. Karena memang nggak ada apa restoran yang harus ditempuh kecuali warteg itu. Saya makan itu. Begitu masuk apa saudara? Ada bapak-bapak, ya makan di warteg tuh, makan ikan, enak buat makan ikan. Lahap dia makan. Kucing dua datang, dia injek tuh kucing. Dia injek sampai mau mati. Kita marah. Ya marahnya kita bukan berarti ini, Pak, stop Pak. Stop. Kalau bapak nggak mau ngasih, udahlah. Jangan sampai diinjak begitu. Dia juga makhluk Allah. Bukan Pak, saya risih deh. Ya risih, tapi jangan begitu caranya. Ya dia makan lagi, dia terusin. Akhirnya apa Pak? Tuh kucing yang dua diinjak kabur. Ya, kabur. Datang lagi segeroyokan. Ada 5 kucing. Bukan ngadu tuh kucing, bukan. Jadi datang lagi. Ya 5 datang, bukan kucing yang 2 tadi, bukan. Dia datang lagi kucing. Tuh orang tetap makan ikan Pak, enak dia makan ikan. Kita juga makan ikan kembung. Mbak,
saya bertiga sama panitia tadi itu beli ikan 3, tambah lagi 5, taruhin di piring khusus ikan aja, tambahin 5, buat siapa? Udah tambahin 5. Panitia bingung, Kiai buat saya, udah lu diem aja lu, ini ada makhluk Allah nih 5 orang. Saya panggil, makan tuh kucing, lahap banget tuh kucing, dia makan. Tuh orang yang tadi makan ikan yang lahap tadi, dia ngeliatin aja, dia ngeliatin tuh makan. Saya kasih makan, ntar saya bayar ikan ini. Udah dia selesai, udah pulang tuh kucing. Ya artinya apa namanya, udah senang dia udah senang. Saya bilang, ya Rab, kalau memang ada rezeki saya di sini, tumpahkan rezeki, dan aku akan tumpahkan lagi pada jalanmu ya Rab. Ternyata apa yang terjadi? 5 kucing, saudara, cash dibayar sama Allah. Cash dibayar sama Allah. Kita datang ke ruangan kita di kampus. Lalu kemudian apa, saudara? Di ruangan, udah lama tuh mahasiswa S2 yang udah lulus berapa tahun yang lalu. Dia rupanya sukses dalam kerjaannya. Assalamualaikum Kiai, saya telepon gak diangkat-angkat. Saya nungguin dari tadi Kiai di sini ber2 jam. Tapi alhamdulillah Kiai datang. Alhamdulillah Kiai datang, kata dia. Udah gak banyak ngomong Kiai, saya satu silaturahim, satu saya juga takzim sama Kiai. Udah lama saya diajarin sama Kiai waktu S2. Nah, sekarang saya udah lulus, saya udah sukses semuanya. Saya ingat sama Kiai. Dia keluarin tuh amplop coklat. Oh, dia keluarin tuh amplop coklat. Enggak? Amplop coklat dia keluarin. Apa dalamnya? Mata duitan loh. Duitnya. Ya. Duit, saudara, benar duit dalamnya. Ya Allah ya Rabb, nih Kiai, kita terima tuh duit. Ya, itu amplop coklat ya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Mudah-mudahan antum terus diberkahi sama Allah. Ya, nggak lama dia pulang, kita buka amplop coklat. Apa yang terjadi? 1 kucing dibayar 2 juta sama Allah. Bayangin. Berapa? 10 juta, Pak. Jadi 1 kucing dibayar 2 juta sama Allah. Bayangin, Pak. Di situ saya nyesalnya luar biasa. Ya Rob, saya nyesel. Kenapa enggak 20 kucing ini? Sudah ya dirahmati ya. Tuh ternyata betul tuh Allah datengin rizki. Jadi kucing yang datang itu sebenarnya Allah lagi ngeluncurin rizki berikutnya buat antum. Makanya ntar nih habis pulang nih ada kucing, kasih makan ya. Ntar jangan sampai begini udah dikasih makan, rizki mana lagi sih kan. Jangan begitu ente, saudara ya. Nah ini penting, saudara, saya kira ini bertauhid rububiyah nih, makanya bertauhid rububiyah ya. Makanya pantas kalau disebutkan Allah dalam hadis itu bahwa perkara yang pertama untukku, Masya Allah, yaitu dengan cara kita mengenal Allah, membenarkan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah kaitannya dengan ibadah. Tauhid uluhiyah kaitannya dengan ibadah. Kalau kita beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Rabbul Jalil. Dan tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah itu tauhid uluhiyah. Jadi dalam bentuk peribadatan kita kenal kalau kita beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu kuncinya begitu. Kita tidak diperintah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dalam hal ini memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Masuk tauhid asma wa sifah. Ya, 3 tauhid asma wa sifah. Ya, kita kenalin satu bentuk pengenalan diri kita terhadap asma Allah. Asma Allah itu sebenarnya ratusan, Pak, asma Allah. Bahkan dari satu riwayat menyatakan ribuan asma Allah. Tapi yang tertumpah itu 99 yang ada dalam Quran tuh ya. Hafal antum? Hafal? Hafalin dong. Ya, antum hafalin, antum pahami maknanya satu persatu itu. Ya, antum pahami. Kenalin itu. Kemudian wujudkan dalam kehidupan kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah asma sifat Allah. Nah, sifat yang wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada 20, dari mulai wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Yang mustahil pun ada 20. Nah, nanti dibagi-bagi lagi sifat itu. Nah, ini kita pahami. Ya, saya nggak bahas di malam ini. Saya kira itu menjadi satu bentuk pengenalan antum saja kepada asma Allah dan sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Jadi beruntung kalau kita punya anak, punya cucu, ngerti betul tentang bagaimana dia bertauhid kepada Allah. Karena memang intinya seperti itu. Hidup kita intinya di situ, Pak, di tauhid. Ya, inti hidup kita semuanya kembali kepada tauhid, bukan kepada yang lain, kepada tauhid. Kalau kita sudah tauhid secara benar, Allah akan benarkan kita, insya Allah. Ya, nah itu khislatin li
Perkara pertama untukku, lalu kamu benarkan aku sebagai Tuhan dan kamu beribadah hanya kepadaku. Cakep, satu. Perkara yang kedua yang merupakan pokok kebajikan inti yang harus kita wujudkan adalah wa ammal lati hiya laka. Adapun perkara yang kedua adalah untukmu, kata Allah. Apa itu? Fa'amaluka wa ana ajzika bihi, yaitu amalmu dan aku yang bakal balas amal itu. Perlu dicatat, yang balas amal kita siapa? Allah, bukan makhluk, Pak. Al-Khaliq Allah. Jadi kalau kita beramal yang balas Allah, berarti kita cari keridhaan Allah, bukan cari keridhaan makhluk, Pak. Cari keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk yang kita cari. Karena seluruh amal kita itu nanti kembali kepada Allah. Makanya kan kita baca tiap hari itu, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, ya matiku, jadi hidup dan matiku semua aku serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan tuh yang balas Allah, bukan makhluk, Pak. Allah yang balas. Ayo niatkan, setiap kita beramal tuh Allah yang balas. Allah yang balas amal kita, bukan makhluk. Makanya kebaikan amal kita dan keburukan amal kita itu semuanya terpulang pada pelakunya. In ahsantum ahsantum wa li anfusikum wa in asatum falaha. Itu balik tuh. Jika engkau berbuat baik dari amal kalian, maka itu akan terpulang pada kalian balasannya. Begitu juga kalian berbuat buruk dari amal kalian, itu pun terpulang buat kalian balasan keburukannya. Buat ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kunci semua. Siapa orang yang beramal kebaikan walau sebesar biji zarah, biji sawi, dia akan diperlihatkan balasan amal kebaikannya. Diperlihatkan. Dan siapa orang yang melakukan amal keburukan walau sebesar biji sawi pun akan diperlihatkan balasannya oleh Allah. Dilihatin satu-satu. Kalau sekarang kita berbuat batil misalnya, saudara, mungkin barangkali kita bisa menyembunyikan, tapi tetap Allah kan nggak bisa melupakan. Allah tetap menyimpan dengan rapi. Maka itu yang pernah saya ungkap di mana-mana itu. Saya membaca dalam satu kitab An-Nasaihul Ibad, ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu. Dia mengupas tuh ada 4 tanda orang celaka dan bahagia. Salah satu dari tanda orang yang celaka itu apa? Salah satunya, ya, salah satunya apa? Wa dzikrul hasanatil madiyah. Dia selalu menyebut-nyebut kebaikan dia. Berarti dia bukan karena Allah, jadi menyebut kebaikan dia. Rugi itu orang tuh, celaka. Kemudian apa lagi? Wa yansawna dzunub. Dia lupa dosa. Dia melupakan nisyanud dzunubil madiyah. Dia melupakan dosa-dosa yang lalu gitu. Padahal dosa itu disimpan rapi oleh Allah. Dia rapi. Dia lupain dosa, nyebut amal, lupa dosa. Itu salah satunya dari sekian banyak yang disebutkan Syekh Nawawi itu. Makanya kalau ada orang berbuat baik, nunjuk-nunjuk baiknya, apalagi sampai nyebut-nyebut gitu, gugur dah di mata Allah. Orang kalau udah nggak paham itu, ya udah gugur aja. Misalnya itu musola kalau bukan karena gua kagak jadi musola, amalnya rontok di mata Allah. Nyebut-nyebut mulu, ya, jangan disebut-sebut, lupain. Kan sering saya juga ngomong begini, Pak, kalau ente amal tuh mau sedekah, mau beramal, pakai dong yang namanya politik kura-kura. Jangan pakai politik ayam kampung yang betelor, pakai politik kura-kura. Itu kura-kura orang beriman tuh, simbol orang beriman kura-kura. Kalau ayam kampung bukan orang beriman. Maksudnya gimana? Nih, kalau antum sodakoh yang suka teriak-teriak, ayam kampung tuh. Suka nyebut-nyebut amal tuh ayam kampung. Coba lihat. Ayam perempuan kampung tuh, kalau nelor satu, padahal nelornya satu tuh, itu simbol amal saleh itu. Ya nelor satu, sodakoh satu tuh. Tapi petak-petoknya selebar kampung orang tahu, betul nggak? Tuh ayam kampung tuh gugur tuh di mata Allah. Yang bagus bagaimana? Yang bagus itu politiknya kura-kura. Kalau mau sedekah, mau beramal, cari simbol kura-kura. Coba lihat kura-kura, diem
aja dia. Dia sembunyiin amal baiknya, itu telur. Bukan satu dia nelor, banyak telur. Dia udah begitu dia nelor apa? Dia umpetin Pak, nggak boleh orang tahu. Tapi ketika dia pergi, artinya dia sudah pergi ke alam lain. Mas katakan kalau dia pergi ke laut, kalau kita tuh manusia pergi ke lubang kubur, baru orang lain semua tahu. Oh ternyata, oh ternyata, oh ternyata si fulan itu yang bangun musola, si fulan itu yang boleh yang begitu Pak. Allah yang sendiri mengenalkan nanti kebaikan kita. Masya Allah. Jadi kura-kura jangan jadi ayam kampung Pak. Kalau ayam kampung dimakan aja, jangan dijadiin simbol, jangan ya, makan aja ayam kampung, jangan jadiin simbol. Ada nggak yang begitu? Kira-kira antum ngelihat orang itu lebih banyak kura-kura apa ayam kampung? Ayam kampung ya, lebih banyak ayam. Jadi maunya disebut-sebut mulu amal ya, maunya disebut-sebut mulu amal. Ini kan bicara keyakinan ya Pak. Kalau orang beramal itu tadi kembali kepada keyakinan. Kalau orang amalnya yakin sama Allah, insya Allah bahaya Pak. Antum kalau saya tanya nih, kan sering antum bilang begini, antum kalau ibadah yang yakin, kan begitu ya, yang yakin. Nah sekarang saya tanya, antum yakin itu paham nggak apa itu disebut yakin? Coba saya tanya sama antum, yakin tuh apa? Yakin? Tulus. Terus apa lagi? Ikhlas. Apa lagi? Kumpulin terus analisis antum. Apa? Paham, percaya, ya, apa lagi itu? Banyak itu analisis antum kan? Analisis antum begitu. Ada yang bilang tulus, ikhlas, paham, percaya. Nah, saya mau kasih logika dikit analisis nih ya. Ini analisis buat antum dikit aja. Ada orang bilang yakin artinya percaya. Nah sekarang kita mau kasih contoh gini. Antum saudara mendapat berita, informasi lah gitu ya, dari orang. Kata orang ini begini, mantap. Pak, saya melihat tabrakan di jalan itu. Waduh, luar biasa tabrakan. Banyak yang pada mati di situ. Terus jawab antum begini, saya percaya apa yang antum beritain, cuman saya kagak yakin. Kata antum yakin kan percaya, kok jadi beda nih? Saya percaya apa yang antum beritain, cuman saya tadi yakin katanya percaya, ini kok nggak yakin gimana sih? Nah ini kan ilmu semua nih Pak nih, harus kita pahami ilmu semua. Makanya nanti itu dalam penjabarannya tuh al yakin tuh dibagi-bagi tuh Pak. Ada yang dikatakan ainul yakin, ada yang dikatakan hakul yakin, ada yang dikatakan ilmul yakin. Tuh ada tingkatan-tingkatannya saudara. Ya, ainul yakin itu melihat pandangan mata, hakul yakin membenarkan dalam hati. Kalau ilmu yakin, mata dan hati membenarkan, ilmu namanya. Gitu. Yang paling tinggi ya ilmu yakin. Makanya itu orang-orang beriman itu punya ilmu al yakin, ilmu yakin. Nah, definisinya apa? Ulama membagi Pak. Ya, yakin. Bahasa Arab, bahasa Indonesia itu yakin. Yakin bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tapi padanan kata yakin itu sulit kita temukan. Makanya ulama membagi definisinya. Kata ulama apa? Al-yakin huwa, yakin itu adalah an ya'mala khalisan lillah wa la yatluba fihi 'aradud dunya wa la ridal makhluqin. Tuh yakin tuh. Ya, yakin tuh. Al-yakin huwa ay ya'mala khalisan lillah, manakala dia beramal murni karena Allah, murni Pak. Jadi kalau kita beramal tuh murni aja tuh. Justru kalau dia beramal masih pengen dilihat orang, pengen ria, pengen ujub, berarti nggak yakin nih orang sama Allah. Nggak yakin dengan keberadaan Allah yang maha membalas amal kita. Nggak yakin dia. Jadi murni karena Allah. Udah begitu apa? Dia nggak pernah mengkaitkan sesuatu amalnya dengan urusan dunia. Enggak. Dunia udah dikasih kok sama Allah, udah dijamin orang-orang yang dekat sama Allah. Nggak ada istilah dia mengkaitkan ini biar begini, nggak ada begini. Dunia udah dijamin sama Allah. Wala ridal makhlukin, dan dia nggak pernah cari keriduan makhluk, nggak mau dia cari keriduan makhluk, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, nggak. Pulang haji dipanggil Pak Haji Bu Haji, ya bagi dia nggak masalah, nggak dipanggil Pak Haji Bu Haji pun nggak masalah. Itu orang yakin namanya. Ini ada orang baru pulang haji, kagak dipanggil haji, marahnya bukan main. Ada yang begitu? Ada saudara. Loh buat apa haji? Loh katanya orang haji orang yakin, kok begitu pulang nggak dipanggil Pak Haji marah? Nah, ini yang harus ditanya saudara, harus ditanya dia.
Katakan Udin pergi haji, begitu pulang haji kagak dipanggil Pak Haji Udin, panggil namanya, marah dia. Lu nggak tahu haji mahal, lu nggak pakai dipanggil Pak Haji, mahal nih haji. Nah, itu tandanya orang kagak yakin sama Allah. Ya kita jangan sampai begitu deh ya. Jadi yakin tuh murni karena Allah. Nah itu saudara ya. Jadi amal yang kita lakukan itu yang balas Allah, yang balas Allah bukan makhluk. Jadi kita tahu tuh kebaikan amal. Jadi siapa yang memperbaiki amal, insya Allah Allah akan perbaiki segala hajat hidupnya. Amal kita baikin dulu deh. Ya, tentu saja amal yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Tanpa ada ilmu, ya nggak bisa. Jadi seluruh amal itu dasarnya ilmu. Mau sholat ada ilmunya, mau puasa ada ilmunya, kan begitu. Ya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, begitu kata qaul ulama. Disebutkan bahwa setiap amal yang dilakukan seseorang tanpa dasar ilmu, dipastikan amalnya bakal ditolak sama Allah, ditolak saudara. Ya, bakal ditolak sama Allah. Nah ini sangat ngeri kalau kita nggak punya ilmu beramal. Jadi kita harus punya ilmu. Itu yang keberapa? Yang kedua ya, saya singkat aja. Kemudian yang ketiga, perkara kebaikan yang ketiga itu wa amal lati fima baini wa bainaka. Perkara yang ketiga merupakan pokok kebajikan antara aku dan kamu, kata Allah. Nah, kalau antara kita dan Allah itu berdua kita. Apa itu? Fa'alaikat du'a'u wa alayyal ijabah. Kamu berdoa dan aku yang mengijabah. Jadi maksudnya di situ Allah menyatakan kita wajib berdoa kepadanya dan Allah yang bakal mengijabah doa kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku dan aku akan balas doa kalian, aku akan jawab doa kalian. Nah, jadi penting pada doa itu. Salat juga kan doa, betul nggak? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa itu doa. Jadi kalau orang yang salat, orang yang sedang berdoa pada Allah, berdoa, berzikir, doa. Jadi kalau kita berdoa, nanti yang balas Allah, balas doa. Penting Pak kita berdoa, penting kita berdoa, munajat. Udah salat kita angkat kedua tangan kita, munajat sama Allah. Karena Allah tuh pengennya dipinta Pak, pengennya dipinta. Memang sifat Allah kan Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala hajat. Jadi kalau mintanya sama Allah jangan nama yang lain, jangan nama yang lain. Jadi kalau minta sesuatu tuh bangun di waktu malam, sujud, mohon sama Allah, pinta di situ sambil mencucurkan air mata, terus minta sama Allah. Jangan kita pengennya doang, malas mintanya, malas ibadah, maksudnya malas berdoa, malas berzikir. Jadi doa penting Pak. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, sumsumnya ibadah, penting sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain, ad-doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin, berdoa. Makanya begitulah mulianya ajaran Islam. Segala apa aja ada doanya Pak. Ajaran Islam, ya makanya kita dididik oleh Allah dan Rasulnya. Segala aktivitas kehidupan kita bakal turun berkah manakala diiringi dengan doa-doa. Dengan doa. Semuanya ada. Dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur ada doanya. Mau tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Mau bercermin ada doanya. Mau makan ada doanya. Mau minum ada doanya. Mau semua ada. Naik kendaraan ada doanya. Naik bini ada doanya. Kendaraan doang ada doanya. Enak aja ente. Iya, maksudnya berhubungan badan, maksud saya begitu. Kasar banget ditaikin bini. Hubungan badan maksudnya. Kalau nggak punya bini bagaimana? Jangan naik-naik, gimana urusan? Sekarang yang dirahmati. Ya, jadi itu penting. Ada doanya, ada doanya saudara. Oh jadi paparazi kita ini ada yang belum punya rupanya. Ya sabar dah. Ya jangan baca doa, jangan ya. Ada saudara, itu semua diatur sedemikian rupa itu dalam hadis ya, Masya Allah. Itu kalau kita buka kitab-kitab hadis tentang masalah jima gitu saudara, Masya Allah tuh ilmu luar biasa. Ya Allah, kalau antum tuh belajar, antum waduh banyak salahnya deh. Sekarang saya tanya sama antum nih, Nabi ngajarin kita, pengen berkah hidup kita dalam rumah tangga ya, diawali dengan hubungan badan kita kepada istri kita, diawali dengan itu.
Ya, kalau awalnya bagus sesuai dengan syariah begitu, sesuai dengan tuntunan, insya Allah keturunan antum keturunan bagus dan juga Allah akan berkahin rumah tangga antum. Coba bayangin, sebelum memulai kita disunahkan berwudu, tuh Rasulullah sunahin wudu dulu. Kalau kita pengen naik tuh wudu dulu Pak, mau hubungan badan maksudnya wudu dulu. Nah soalnya takut nggak paham naik apa nih kiai gitu. Wudu dulu, wudu. Ya. Habis wudu ngapain? Sholat, 2 rakaat dan minimal sholat, syukur wudu, sholat. Habis sholat 2 rakaat? Hah? Habis sholat 2 rakaat? Baca Quran. Baca Quran. Dan banyak-banyak, 10 juz. Nah, jadi maksudnya habis wudhu ya sebisa mungkin sholat boleh dah langsung tuh, boleh langsung. Nah itu apa? Doa. Doanya apa? Doa apa nih? Apal nggak doanya? Masya Allah, antum udah punya anak berapa kagak pakai doa nih? Iya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Masya Allah, kita minta kepada Allah ya yang memberikan rezeki berupa anak tuh supaya setan tuh dijauhkan dari pertempuran kita hubungan badan sama istri. Jangan ikut campur tangan setan tuh di situ. Bahkan secara adab apa Pak? Secara adab, ini bukan jorok sekali lagi Pak, ilmu fikih nih ya, ilmu ya. Secara adab apa? Nabi ngajarin kita, kalau kamu mau hubungan badan itu, ya diajarin sama Nabi itu. Apa caranya? Dari samping tadi wudu, tutup. Ya, selimutkan dirimu, badanmu dan badan istrimu ya. Jadi tutup dengan selimutmu. Suruh tutup Pak. Jangan pulgar begitu aja. Tuh adab. Kalau antum bagaimana? Udah begitu. Saudara yang dirahmati Allah. Bukan ilmu semua itu. Ada adabnya. Kalau Ustaz Sukri mau udah ketahuan dah. Insya Allah luar biasa saudara. Itu ada adab-adabnya diajarin menurut. Udah gitu apa? Belum cukup sampai di situ Pak doa kita. Di saat kita klimaks ingin mengeluarkan sperma kita, air yang suci itu, ya, pengen mengeluarkan itu, diajarin lagi, suruh ngedoa kita. Ada dalam Al-Quran itu. Karena ini Al-Quran, maka kita dimintanya untuk di hati saja bacanya, untuk di hati, ya, untuk di hati, ya. Ulama-ulama kita menyebutkan boleh sisipkan dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Masya Allah, kenikmatan luar biasa. Begitu antum? Begitu enggak? Boro-boro begitu betul-betul baca doa. Ya, jangan begitu. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Itu ada tuh, ini bacanya di hati saja, di hati. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia basar itu dari air itu, air sperma kita itu. Dan terus menjadikan keturunannya. Masya Allah, luar biasa Nabi ajarannya ya. Tuh, makanya penting kita ngedoa. Berdoa sama Allah itu penting. Jadi Allah yang nanti bakal membalas doa kita itu. Tuh, 3 udah, 4 sekarang. Yang nomor 4 apa? Yang 4 itu wa ammal lati fima bainaka wa baina ibadi. Ini penting juga saudara. Perkara yang keempat antara kamu dan hamba-hambaku. Apa maksudnya? Fatashabuhum kama tuhibbu yashabuka. Lakukan persahabatan dengan mereka sebagaimana kamu senang bersahabat dengan dia. Maksudnya di situ jalin silaturahim, persaudaraan. Jangan ada permusuhan. Tuh pesan Allah. Jangan ada permusuhan di antara kalian. Jadi kalian harus melakukan perdamaian, harus melakukan persahabatan, silaturahim. Bahkan dalam satu riwayat menjelaskan di situ kita wajib menyayangi kepada sesama. Kita wajib mengunjungi, artinya silaturahim. Kita jangan pandai mau didatangi tapi nggak mau mendatangi. Kita jangan hanya pandai maunya diberi tapi nggak mau memberi. Jadi ada timbal balik di sini. Jadi kalau kita dikunjungi, kunjungi dia. Kita memberi, dia memberi, kita beri lagi dia. Artinya saling memberi di situ. Nah, jadi kita harus melakukan persahabatan, silaturahim itu penting Pak. Ada ukhuwah Islamiyah gitu ya.
ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah itu yang dipakai oleh para ulama-ulama NU, nah, itu boleh, nggak jadi masalah. Dan itu memang ada tuntunannya, ya. Jadi kita jalin persaudaraan di antara kita. Jadi bersahabat itu penting, Pak. Apalagi kalau kita udah bersahabat dengan Allah, udah punya nilai yang luar biasa. Antum pengen gak bersahabat sama Allah? Pengen. Ya, kalau satu saat nanti Allah panggil antum, seneng gak? Ya seneng dong, orang sahabat namanya juga. Ya, orang sahabat kan kudu begitu. Ahlu dzikri, ahlu mujalasati. Allah yang ngomong tuh dalam hadits qudsi. Orang-orang yang mengingat aku akan kujadikan dia sebagai orang yang sebagai teman dudukku. Orang yang berzikir mengingat aku adalah orang yang kujadikan sebagai teman duduknya Allah. Kalau teman duduk Allah kan berarti berdampingan kita dengan Allah. Tuh ada nilai di situ tuh. Makanya kalau kita berzikir mengingat Allah, Allah yang bakal jadiin kita sebagai teman duduknya. Kalau teman duduk kan berarti dekat sama Allah. Satu saat Allah panggil, kita senang kan? Harus senang gitu. Senang dipanggil.